izin mengubah judul dulu Pak Markus. Ini saya pilihnya kenapa Kristen di Indonesia perlu tahu tentang Israel. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin para hamba Tuhan selama ini berpikir tidak perlu tahu tentang Israel. Biasanya nggak perlu kita bahas Israel. Kenapa? Karena kan sudah ada di Alkitab gitu ya. Jadi kita percaya saja apapun yang ada tulis di Alkitab, ya itulah adalah kebenaran. Jadi ya udah kita terima aja tanpa mungkin kita merasa kita perlu tahu apa sih Israel itu atau bagaimana sih keadaannya sekarang. Nah, kedua, mungkin juga Bapak Ibu berpikir selama ini Israel kan sudah lewat masanya. Kita bukan lagi hidup di masa itu gitu ya, ketika firman Tuhan diturunkan kepada nabi-nabi khusus untuk berbicara kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama seperti itu, atau di Perjanjian Baru kita lihat cerita tentang Alkitab adalah tentang bagaimana Yesus ketika berada di bumi, beradanya di Israel. Nah, jadi ini sudah lewat eranya semua. Yang penting sekarang kan bagaimana kita menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, hidup kita ini gitu kan. Nah, itu juga betul Bapak Ibu. Tetapi nanti saya akan sampaikan mengapa kita juga perlu tahu tentang Israel. Nah, yang ketiga, mungkin kita selama ini berpikir kita ada di Indonesia. Israel kan adanya di negara yang jauh, dan apalagi negara kita tidak ada hubungannya dengan Israel, gitu ya. Jadi kita merasa nggak penting, gitu loh. Ini bukan urusan kita. Ini bukan urusan hamba Tuhan, bukan urusan gereja. Nah, kita akan masuk. Mengapa Kristen di Indonesia perlu tahu tentang Israel? Nah, salah satu rujukan Bapak Ibu kalau ingin belajar tentang Israel adalah dari guru Alkitab dan misionaris yang sangat bagus, namanya Derek Prince. Ya, saya dulu dibelikan bukunya banyak oleh seri gitu ya, buku-bukunya Derek Prince oleh Bapak Ibu saya. Dan ternyata ya puji Tuhan Derek Prince-nya orang yang tahu tentang Israel, tinggal di Israel gitu ya, dan mengalami kelahiran Israel pada tahun 1948 sebagai Israel sebagai negara. Dan ini buku yang membantu saya untuk memahami buku-buku Israel yang ditulis, buku-bukunya Derek Prince itu membantu saya untuk memahami tentang Israel. Nah, Derek Prince ini menulis sebuah buku tentang Israel, mengapa Israel. Nah, dia mengatakan bahwa ini adalah hatinya Tuhan untuk sebuah umat dan rencana Tuhan untuk sebuah bangsa. Nah, itulah mengapa Israel ada. Dan kita tahu Bapak Ibu semua kenapa Israel ada, kenapa ada sebuah bangsa yang harus dipilih, dihususkan di bumi ini, karena juru selamat harus lahir sebagai manusia. Nah, kalau juru selamat harus datang sebagai manusia, dia tentu harus punya keluarga, harus punya bapak ibu gitu ya, bapak ibu secara fisik. Nah, dia harus berarti punya selain punya keluarga, orang tuanya itu harus ada sukunya gitu kan. Nggak bisa dong tiba-tiba Yesus datang sebagai manusia berumur 33 tahun gitu ya, tidak mengalami kelahiran sebagaimana manusia. Nah, karena itulah Tuhan memilih sebuah bangsa, sebuah suku bangsa Yehuda, dan sebuah klan dari Yusuf dan Maria, sehingga akhirnya lahirlah Yesus. Makanya di Alkitab kita, di Alkitab Bapak Ibu semua, ada yang namanya silsilah Yesus. Ada yang dari Abraham, ada yang dari Adam. Nah, jadi betul-betul kita semuanya kalau kita baca secara kronologi gitu ya, Tuhan punya rencana yang detail, rencana yang spesifik untuk mendatangkan juru selamat. Makanya ada bangsa yang dipilih secara khusus. Nah, jadi kita kenapa perlu tahu? Mari kita masuk. Ada 5 fakta Alkitab dan Israel. Pertama Bapak Ibu, Alkitab adalah kitab suci yang berisi tentang Tuhan yang disebut Tuhan Israel. Nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu yang kedua, Alkitab berbicara tentang juru selamat yang lahir dari bangsa Israel.
Ketiga, Israel di dalam Alkitab sama lokasinya dengan negara Israel saat ini. Itu paling penting kita ketahui. Keempat, Israel menjadi contoh bagi orang percaya Yesus dan juga bagi dunia yang belum kenal Yesus. Kelima, eksistensi Israel membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu nyata, dan firman Tuhan itu adalah fakta. Nah, kita elaborasi bersama Bapak Ibu semua. Nah, Tuhan Israel, kata Elohim Israel, atau di dalam Alkitab terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ditulisnya Allah Israel, itu menurut terjemahan King James Version KJV itu ditulis sebanyak 203 kali, khusus untuk kata Allah Israel, God of Israel. Sementara kata Israelnya sendiri, Bapak Ibu semua, ditulis sebanyak 2507 kali dalam teks Alkitab Ibrani. Nah, kalau ditanya versi Kristen gitu ya, artikel di sebuah media Kristen, Christianity.com, ditulis ada 243 kata Israel dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita tahu Bapak Ibu, orang Yahudi sampai hari ini Alkitabnya mereka sama persis dengan Alkitab kita, yakni Perjanjian Lama. Nah, saya kasih contoh satu ayat di Perjanjian Lama, yakni ketika Yakub mendirikan mezbah. Dia menamakan mezbahnya itu adalah Allah Israel, ialah Allah. Ini yang biasanya artinya yang sebetulnya adalah El Elohe Israel. Nah, ini adalah salah satu nama yang penting buat kita ingat, nama yang khusus gitu ya dipakai, El Elohe Israel, karena di KJV pun dia tidak diterjemahkan menjadi God of Israel, tetapi tetap ditulis sebagai El Elohe Israel. Nah, di ayat di Perjanjian Baru ada dua yang saya ambil sebagai contoh. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel, di Matius 15 ayat 31. Jadi ketika Tuhan Yesus mengadakan kesembuhan, menyembuhkan banyak orang Yahudi pada saat itu, mereka akhirnya memuliakan Allah Israel. Dan ketika Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, mendengar kabar tentang kehamilan dari Elisabet, ia menyanyikan nyanyian pujian dan dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi kita menyebutkan Allah Israel, kita perlu tahu bahwa ini adalah Bapa ya, yang selalu kalau Tuhan Yesus sebut merujuk Bapa ya, namanya ya Allah Israel. Nah, kedua, juru selamat dari Israel. Nah, Bapak Ibu, dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Lukas 2 ayat 11. Nah, inilah jelas sekali bahwa kita perlu tahu tentang Israel karena Yesus pun lahir di wilayah Israel, di kota Bethlehem, di kota yang sama dengan kelahiran Raja Daud. Nah, Raja Daud ya siapa? Ya Raja Israel. Jadi tentu kita harus, meskipun kita mengajarkan kepada anak sekolah minggu tentang Daud gitu ya, mereka tentu harus punya pemahaman geografi, letaknya itu di mana sih gitu ya, Raja Daud memerintah itu. Nah, jadi memang betul-betul kita tidak bisa menyingkirkan pelajaran tentang Israel. Dan kemudian di Kisah Para Rasul 13 ayat 23 dikatakan, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, tentu saja Bapak Ibu, mula-mula memang ditujukan kepada orang Israel. Keselamatan hanya untuk orang Israel.
Tetapi karena bangsa Israel, orang Yahudi menolak keselamatan itu, maka pintu keselamatan dibukakan oleh bangsa-bangsa, termasuk kepada kita, orang-orang di Indonesia ini, Gentiles. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di peta sebelah kiri adalah peta ketika Israel di masa Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus ke Galilea, ke Kapernaum, ke Kana, mujizat pertama yang ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Nazaret, masa kecilnya Yesus, kota Maria berada gitu ya ketika mendengarkan kabar kehamilannya. Ini semua kota-kotanya masih ada sampai hari ini. Kota-kota wilayah yang ada di Israel saat ini, Bapak Ibu, yang ada di Alkitab, sebagian besar masih ada di Israel saat ini. Jadi apa yang Bapak Ibu baca di Alkitab bisa dibayangkan lokasinya gitu ya. Jadi kalau murid-murid berjalan dari Galilea untuk ke Yerusalem itu cukup jauh, bisa memakan waktu 2-3 hari. Seperti ini. Dan tentu saja yang paling penting lokasinya ini Bapak Ibu tentu tidak berubah ya. Maksudnya Israel tanah perjanjian bukannya di tempat yang lain. Semuanya lokasinya masih sama. Nah, jadi kita bisa lihat lokasi Israel ketika mereka eksodus dari Mesir masuk ke tanah perjanjian dan Yosua membagikan kepada suku-suku Israel, semua di pembagian sukunya berada di lokasi yang sama seperti sekarang ini, meskipun justru jauh berkurang dari yang seharusnya. Jadi kalau kita baca di Kejadian 15 ayat 18 misalnya, disebutkan dari sungai Nil sampai laut Efrat, dari di Keluaran 23 ayat 31 dari laut Teberau sampai laut Filistin, batasnya Israel ya, batasnya tanah perjanjian, dari padang gurun sampai sungai Efrat. Nah, jadi kalau dilihat justru Israel itu wilayah yang dijanjikan Tuhan itu besar sekali, lebih luas. Tetapi karena bangsa Israel, suku-suku Israel itu tidak merebut wilayah yang dijanjikan kepada mereka, sehingga mereka hanya mendapatkan segini. Dan bahkan Manasye, Gad, Ruben, jatah tanah perjanjian, tanah warisan untuk suku Manasye, Gad, dan Ruben ini sudah menjadi wilayah negara Yordania saat ini. Nah, sekarang wilayah Israel yang sudah kecil ini, yang seharusnya seperti ini Bapak Ibu, menjadi kecil ya, tinggal setengahnya. Ternyata setengahnya ini pun sekarang dibagi dua lagi. Nah, ini adalah peta Bapak Ibu kalau mau lihat peta Israel saat ini. Israel dibagi untuk negara Palestina, meskipun wilayah Palestinanya terpisah. Gaza yang sering Bapak Ibu baca di koran misalnya, atau didengar di berita ya, dibagikan, disebarluaskan di WA, di media sosial, Gaza itu wilayahnya di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi Gaza terpisah dengan tepi barat yang sering juga disebut-sebut di dalam berita. Tepi barat dan Gaza adalah wilayah Palestina meski tidak menyatu. Jadi terpisah. Nah, makanya orang Gaza sulit untuk pergi ke tepi barat. Orang tepi barat sulit untuk pergi ke Gaza karena harus melewati negara lain. Tentu saja karena perbedaan status negara ya. Satu negara tentu ada perbatasan dengan negara tetangganya. Nah, itulah yang terjadi dengan Israel. Jadi orang Gaza tidak bisa seenaknya masuk Israel, orang dari tepi barat tidak bisa seenaknya masuk ke Israel. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini kota-kota yang disebut tepi barat ini lebih spesifik lagi ya. Nah, jadi ini saya hanya untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa tanah perjanjian yang sebesar ini kemudian menjadi setengah, dan yang setengah itu pun ternyata menjadi dibagi dua juga untuk Arab Palestina. Nah, ini dia Bapak Ibu kalau mau lihat di peta yang
tadi saya katakan tepi barat. Tepi barat itu di Alkitabnya Bapak Ibu disebut sebagai Yudea dan Samaria. Jadi setiap kali Bapak Ibu mendengar tentang tepi barat, itu maksudnya tepi sisi barat Sungai Yordan. Wilayah sebelah baratnya Sungai Yordan, wilayah sebelah timurnya Sungai Yordan yang harusnya menjadi jatah suku tadi nih Manasye, Gad, dan Ruben sudah menjadi negara Yordania. Nah, wilayah tepi barat inilah yang sekarang sering menjadi acap kali menjadi konflik karena pada tahun 1993 Israel harus berdamai dengan Palestina. Nah, untuk berdamai Israel rela memberikan kota-kota yang ada di tepi barat ini atau di Yudea dan Samaria ini untuk Palestina. Kota apa saja yang diberikan Bapak Ibu? Yeriko. Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Ini sekarang milik Palestina. Kedua, Bethlehem, kota kelahiran Raja Daud, raja terbesar Israel. Kelahiran dari Tuhan Yesus. Ini sekarang menjadi wilayah Palestina. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Yesus kita yang lahir sebagai orang Yahudi, ternyata sekarang kota kelahirannya menjadi milik Palestina. Nah, Hebron, kota di mana ada makam Abraham, Ishak, dan Yakub, para tetua Israel, ini dibagi dua. Setengah buat arah Palestina, setengahnya buat Yahudi Israel. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat betapa sulitnya pemerintah Israel menjaga keamanan di wilayah Yudea dan Samaria ini. Karena sejak tahun 1993 tadi, wilayah Yudea dan Samaria atau tepi barat dibagi menjadi 3 area. Yang warna hijau adalah area milik Palestina. Yang warna kuning area milik Palestina tetapi dijaga oleh tentara Israel. Jadi areanya hidup orang-orang Palestina tetapi keamanannya yang jaga Israel. Lalu daerah yang warnanya abu-abu itu semua adalah milik Israel. Jadi sangat susah menjaga keamanan di sini karena ibaratnya daerahnya nggak kotak gitu ya. Jadi betul-betul terpencar-pencar. Karena itu di setiap perbatasan daerah antara area A dengan area C, area B dengan area C itu pasti ada penjaga, ada polisi perbatasan yang menjaga. Nah, kalau terdengar aksi teror, nah biasanya aksi teror kalau dari Gaza berupa rudal, kalau dari tepi barat ini biasanya aksi-aksi teror yang pelakunya bom bunuh diri. Jadi individual yang masuk menerobos ke daerah-daerah ini untuk melakukan teror, kekerasan, bisa berupa pembunuhan, bisa berupa pemboman, dan juga biasanya menabrakkan mobil gitu ya ke kerumunan orang. Nah, yang menarik Bapak Ibu perlu ketahui, kalau di Israel orang-orang dari Arab Palestina boleh masuk ke wilayah Israel. Jadi Israel tidak menutup wilayahnya untuk orang-orang ini, orang-orang Arab Palestina. Tetapi sebaliknya pemerintah Palestina sendiri melarang warga Israel masuk ke wilayah Palestina. Jadi tidak boleh ada orang Yahudi untuk masuk ke wilayah Palestina. Makanya ada yang namanya pengumuman ya, bahwa jalan ini menuju ke area A atau wilayah Palestina, sehingga untuk semua warga negara Israel terlarang masuk ke sana. Ada kemungkinan nggak bisa keluar gitu loh. Jadinya benar-benar Bapak Ibu kalau bisa ke Israel, Bapak Ibu kalau ke area Yudea dan Samaria ini akan melihat pelang seperti ini, peringatan-peringatan perjalanan, sehingga ya bisa mengakses daerah ini. Mobil-mobil yang lewat adalah mobil-mobil milik warga Palestina. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi sekarang ini gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu tahu tentang Israel? Dan keempat, Israel menjadi contoh bagi pengikut Yesus dan juga bagi orang yang belum percaya di bangsa-bangsa. Apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa lihat bagaimana kehidupan bangsa Israel.
Ketika mereka berdosa, ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Tetapi ketika mereka bertobat, ketika mereka menyadari kesalahannya, Tuhan bisa memulihkan kehidupan bangsa Israel. Nah, jadi apa yang kita baca di Perjanjian Lama, apa yang kita baca dari dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, kita bisa belajar sebetulnya isi hatinya Tuhan gitu ya. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, dan ini tentu menjadi contoh bagi kehidupan kita saat ini. Kita sebagai orang Kristen, kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel selama dituntun Tuhan langsung gitu ya. Saat ini kita bisa lihat di Alkitab. Tapi juga Bapak Ibu, kita juga bisa melihat sekarang bagaimana Israel tetap eksis di dunia modern. Kita bisa melihat Bapak Ibu, Israel saat ini masih bertahan sebagai sebuah bangsa meski mengalami persekusi, peperangan, pembuangan, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa Israel modern saat ini menjadi seperti apa yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana Israel ini menjadi kenamaan, menjadi kepujian seperti yang dijanjikan Tuhan di Alkitab. Kita baca di Sefanya 3 ayat 20, Tuhan berkata, "Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka." Firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dibilang sekarang ini kita sedang menyaksikan penggenapan dari ayat Sefanya 3 ayat 20 ini. Karena Israel menjadi kenamaan dan menjadi kepujian di antara segala bangsa. Kita melihat dari teknologi Israel yang digunakan oleh banyak orang, termasuk negara kita menggunakan teknologi Israel. Nah, ini dia bukti sekali lagi bahwa Israel bisa menjadi contoh bagi orang percaya, bagi kita semua. Kita bisa lihat sejarah bagaimana mereka semua ini pernah berada di tanah Israel, tetapi Israelnya tetap ada sampai hari ini. Kita bisa melihat, ini saya mempersingkat dari, bukan, saya tidak tulis dari sebelum Kores ya, sebelum Persia. Jadi tidak ada nama Nebukadnezar dari Babilonia misalnya, tidak ada nama Firaun Neko yang juga menguasai, pernah berperang dengan Israel dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat para penguasa tanah Israel ini tercatat di dalam sejarah dunia. Tetapi juga Bapak Ibu bisa baca nama-namanya di dalam Alkitab. Nah, jadi ini membuktikan bahwa memang apa yang ditulis di Alkitab itu betul, karena sesuai diakui di negara-negara yang disebutkan ini. Persia mengakui ada namanya Kores, Yunani mengakui ada seorang yang namanya Alexander Agung, dan Alexander Agung ini menjajah Israel meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab kita. Gitu. Lalu kita bisa melihat Romawi, ketika Yesus lahir, Israel dikuasai waktu itu oleh bangsa Romawi. Nah, ini semua sampai, sayangnya Alkitab kan hanya sampai Romawi ya, tidak mencatat setelah itu, tidak mencatat periode ketika ada Islam, ada perang salib, tidak mencatat ketika ada Ottoman atau ada Inggris. Nah, tapi semua ini, para penguasa tanah Israel ini, sejarah yang terjadi ini membuktikan bahwa memang Israel itu dari dulu sampai sekarang nyambung, tidak terputus, tidak terganti gitu ya sejarahnya, tidak bolong-bolong, tetapi ada continuity, ada kelangsungan. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa pastikan, kita bisa sekarang ini saya berharap Bapak Ibu lebih mantap dalam
ketika melihat atau mendengar tentang berita-berita tentang Israel, Bapak Ibu bisa tahu gitu ya mau ngapain gitu ya. Tentu saja kita tugasnya untuk mendoakan agar bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu sudah jelas, dan Alkitab sendiri juga memerintahkan kita untuk berdoa untuk kedamaian di Yerusalem. Hanya satu kota yang diminta untuk di Alkitab secara detail gitu ya, untuk mendoakan Yerusalem. Nah, itu bisa menjadi patokan buat kita gitu. Nah, tetapi juga dari yang kita lihat dari dulu sampai sekarang, maka kita bisa berkesimpulan eksistensi Israel dan juga sejarah panjang Israel itu membuktikan firman Tuhan itu benar, nyata, dan fakta. Kenapa? Karena bangsa Israelnya tetap ada, tidak punah. Tanah perjanjiannya juga tetap ada di bawah kuasa bangsa Israel, sama seperti ketika Tuhan memberikan tanah ini sebagai tanah yang selamanya gitu ya, tanah warisan untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub selamanya. Jadi bukan hanya ada masa kadaluarsanya, tidak, tetapi selamanya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, ini adalah salah satu tempat penggalian. Jadi saat ini Israel masih sibuk mencari jejak sejarah mereka dari sisi arkeologi. Nah, semakin sering penemuan-penemuan arkeologi ditemukan, maka akan semakin mengonfirmasi tentang fakta-fakta Israel yang ada di Alkitab. Kita akan menemukan semakin banyak kebenaran-kebenaran Alkitab diungkapkan dari penemuan-penemuan arkeologi yang ada. Nah, jadi itu tadi, kalau secara sejarah kalau sejarah sudah menunjukkan bahwa eksistensi Israel tetap ada dari zaman purba sampai sekarang. Nah, tentu kita bisa mengamini bahwa firman Tuhan yang ditulis itu benar ya. Firman Tuhan itu nyata, fakta, bukan hoax. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu jika Israel tidak ada? Ya tentu Alkitab berarti bukan firman Tuhan. Karena apa? Ya Israel nggak ada. Buat apa kita percaya Alkitab yang ternyata, kalau misalnya gini, Bapak Ibu mengajarkan kepada anak untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bacalah Alkitab. Ketika anak itu membaca tentang Israel, tentang Yesus anak Daud, Daudnya siapa? Daudnya Raja Israel. Nah, Israelnya di mana sekarang? Oh, Israelnya nggak ada. Kira-kira anak ini akan percaya nggak dengan firman Tuhan? Belum tentu gitu ya. Nah, jadi kalau Israel tidak ada, maka bisa jadi orang menganggap Alkitab itu bukan firman Tuhan gitu ya. Untungnya Israelnya sekarang ada, jadi nggak bisa dibantah bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Dan kedua, kalau Israel tidak ada, maka Alkitab bukan kitab suci, bukan dari Tuhan gitu ya, bukan kitab yang harus diikuti. Karena apa? Ya isinya berbeda dengan apa yang ditulis. Apa yang kita lihat gitu ya, berbeda dengan apa yang ditulis. Dan yang ketiga, kalau Israel nggak ada, ya berarti janji Tuhan itu bohong belaka. Karena buktinya nggak ada gitu. Israel nggak eksis. Ya buat apa saya percaya sesuatu yang Tuhan sendiri janjikan tapi Tuhan sendiri tidak bisa tepati atau menjaganya. Nah, yang keempat, kalau bangsa Israel tidak ada, maka bisa kita bilang saya bisa mengklaim bahwa Tuhan gagal dong menjaga bangsa pilihannya. Buktinya kalah gitu ya sama kekuatan-kekuatan bangsa lain. Mereka diperangi kalah, mereka diperangi punah gitu ya. Dan mereka ya ternyata Tuhan pembela Israel itu bohong gitu ya. Karena apa? Bangsanya sekarang nggak ada lagi. Hanya kita lihat arkeologinya aja, jejak peninggalannya aja. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita lihat Israel sekarang ada. Dan sesuai dengan yang tadi saya bacakan, Sefanya 3 ayat 20, bagaimana Tuhan menjadikan bangsa Israel itu pulih, bukan hanya pulih tapi menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di dunia. Nah, yang kelima, kita tidak punya jaminan keselamatan. Ya bangsa Israelnya aja yang sekecil itu aja gagal gitu ya, tidak selamat apalagi kita. Bener gak? Nah, ini mungkin Bapak Ibu pikir
apa yang saya sajikan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya itu kan pendapat saya pribadi. Tetapi coba pikirkan bagaimana kita mau menginjili, bagaimana kita mau membagikan firman kalau Israelnya nggak eksis gitu ya. Sementara yang tadi saya sudah sampaikan ada ribuan 200 kali tulisan, 203 kali tulisan kata Israel, kata Tuhan Israel, dan ada lebih dari 2000 kata Israelnya saja gitu ya. Jadi maksudnya saya menyambungkannya ke situ. Nah, kalau di Israel Bapak Ibu, ini saya pernah diwawancara Tempo dan dia minta foto saya kasih foto yang ini. Ketika saya minum kopi di Yerusalem, di belakang saya ada orang Yahudi mengenakan kippah. Kippah itu akhirnya menjadi kopiah di Indonesia gitu ya. Dan Muslim Israel yang berjilbab, Muslimah Israel yang berjilbab. Jadi Israel sangat toleran. Orang Arab, orang Islam tidak akan mengalami persekusi di sana gitu ya. Nah, ini menunjukkan toleransi di Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, mengapa kita perlu sebagai orang Kristen, meski kita di Indonesia, kita perlu tahu tentang Israel. Karena yang dikatakan di Alkitab kita, ini kan Alkitab ini masih sedang terjadi dan masih akan ada banyak yang belum digenapi. Alkitab belum selesai gitu ya. Firman Tuhan Yesus sendiri, pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Yohanes di Pulau Patmos belum terjadi semuanya. Nah, karena itu kita juga meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai Raja. Nah, memerintah sebagai Raja itu ditulis di dalam kitab Nabi-Nabi di Perjanjian Lama, merujuknya kepada Yerusalem. Nah, di Matius 5 ayat 35 juga dikatakan Yerusalem adalah kota Raja Besar. Raja Besar tentu merujuknya kepada Yesus. Tetapi kita belum melihat Yesus memerintah sebagai Raja. Memerintah sebagai Raja dalam arti betul-betul punya kerajaan, punya otoritas, punya orang yang dipimpin, dan betul-betul eksis sebagai seorang Raja. Nah, kita belum melihat hal ini, dan hal ini baru akan terjadi gitu. Dan itulah makanya kenapa sekarang ini iblis juga masih berusaha masih ada konflik, masih ada peperangan yang harus dihadapi Israel, yang harus dihadapi Yerusalem yang akan terjadi, karena memang Israel ini bisa dibilang belum akhir cerita dari Alkitab kita, belum selesai. Nah, karena itulah semua ini akan terjadi. Kita akan mengalami pemerintahan 1000 tahun gitu ya, pemerintahan kerajaan 1000 tahun di bawah Raja Yesus. Dan semuanya akan ada di Yerusalem, pusat pemerintahannya. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, meskipun kita tidak punya hubungan dengan Israel, memang kita punya beban spiritual gitu ya, beban sebagai rohani, secara rohani kita memang perlu terkoneksi dengan Israel untuk mendoakan dan untuk kita sendiri juga mempersiapkan menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja. Kita tentu tidak mau menerima kedatangan, kita tentu tidak kita semua akan mengalami penghakiman ya, penghakiman. Tetapi tentu kita ingin berakhir bersama Yesus di dalam kekekalan ya. Kita bukan ingin di dalam kebinasaan, tetapi inginnya di dalam kekekalan. Dan sebelum semuanya itu kekekalan di dalam langit dan bumi yang baru, kita belajar di Alkitab kita. Ini mungkin Bapak Ibu tentu lebih tahu tentang eskatologi, bagaimana ada satu masa Yesus akan memerintah dari Yerusalem selama 1000 tahun. Nah, jadi inilah tetap kita perlu terkoneksi dengan Israel, kita tetap perlu tahu tentang Israel, dan juga kita tetap perlu punya pemahaman perspektif tentang Israel, karena
tanpa itu Alkitab kita menjadi kering gitu ya. Kita tidak mengingat janji Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan inti atau rema yang dari firman Tuhan itu, yang tidak membuat kita jadi semangat gitu ya. Kalau saya selalu melihatnya apa yang Tuhan terjadi di bangsa Israel, tetapi kalau kita lihat sekarang Israelnya jadi seperti ini gitu ya, saya selalu jadi semangat, karena saya percaya bahwa janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan digenapi, pasti juga Tuhan akan genapi buat hidup kita pribadi, hidup kita sebagai orang percaya. Nah itu dia, jadi saya berharap mudah-mudahan apa yang bisa saya bagikan ini membuat Bapak Ibu semakin percaya pada isi Alkitab, karena melihat bahwa sampai sekarang Israel yang masih eksis gitu ya. Jadi tanah perjanjian yang diberikan kepada Tuhan untuk selamanya masih ada. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel dari dulu sampai sekarang, hingga menjadi kenamaan dan kepujian itu tergenapi. Maka janji Tuhan yang sama yang diberikan kepada kita, itu pun juga akan digenapi. Itu saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai dari Fakta Israel.